Yuk, Oke, yuk, yuk. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kekuasaan dan politik dalam organisasi. Yang menjadi nama kelompoknya ada yang pertama saya sendiri yaitu Muhdin Ihsanul Amal NIM 2019-501. Kemudian ada Tutur Wijaksono. Kemudian ada Dewandi Sudrajat, kemudian ada Rizky Agung Purnama, kemudian ada Muhammad Bayu Triantoro, dan terakhir adalah Muhammad Yusril. Kekuasaan politik. Kekuasaan adalah kualitas yang melekat pada satu interaksi antara dua atau lebih individu. Jika setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Karakteristik tersebut mengelaborasi kekuasaan selaku alat yang digunakan seseorang, yaitu pemimpin, dalam kurung juga pengikut, gunakan dalam hubungan interpersonalnya. Menurut para ahli, yang pertama adalah studi Charles McClellan menyebut bahwa kekuasaan adalah satu jenis kebutuhan atau info yang dipelajari selama periode masa kecil dan dewasa seseorang. Kebutuhan akan kekuasaan ini punya dampak berbeda pada cara orang berpikir dan berperilaku. Umumnya orang yang tinggi info-nya bersifat kompetitif, agresif, sadar, prestis, cenderung bertindak dan bangga tatkala bergabung ke dalam kelompok. Yang kedua, dalam konteks perilaku organisasi, John R. Scrimin et al. Mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan yang mampu membuat orang melakukan apa yang kita ingin, atau kemampuan untuk membuat hal menjadi kenyataan menurut cara yang kita inginkan. Kekuasaan biasanya dikaitkan dengan konsep kepemimpinan, di mana kepemimpinan merupakan mekanisme kunci dari kekuasaan guna memungkinkan suatu hal terjadi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sifat kekuasaan. A. Positive power. Kekuasaan bersifat positif, merupakan kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah kepada individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat mempengaruhi dan mengubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan baik secara fisik maupun mental. Next. Personal power atau negatif. Kekuasaan bersifat negatif merupakan sifat atau watak dari seseorang yang bernuansa arogan, egois, serta apatis dalam memengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik maupun mental. Next. Adapun sifat-sifat kekuasaan, ada reward power. Reward power adalah kekuasaan yang didasarkan kemampuan seseorang menyediakan keuntungan bagi sesuatu atau orang lain. Kekuasaan mengalir dari individu yang mampu menyediakan reward yang dibutuhkan orang lain. Kemampuan ini memungkinkan pemilik kekuasaan mengendalikan perilaku orang lain dan mencapai hasil yang diharapkan sejauh adanya kebutuhan orang lain. Tersebut akan reward yang disediakan olehnya. Yang kedua ada corrective power, adalah kekuasaan yang didasarkan atas kemampuan seseorang yang menyediakan dampak hukuman pada target akibat ketidakpatuhannya. Kekuasaan ini terletak pada kemampuan seseorang untuk memerintahkan kepatuhan lewat secara fisik. Seperti reward, kekuasaan jenis ini memungkinkan pemimpin mempengaruhi perilaku orang lain akibat kemampuannya menerapkan hasil yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga ada expert power, adalah kekuasaan yang didasarkan kemampuan dan pengetahuan khusus yang dimiliki seseorang di mana target atau orang lain kerap menggunakan atau bergantung kepadanya. Orang selalu menghargai kompetensi dan sebab itu
expert power merupakan sumber kekuasaan yang penting untuk diterapkan. Kekuasaan mengalir dari orang yang mempunyai skill, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan dan dihargai oleh orang lain. Selanjutnya ada legitimate power adalah kekuasaan yang didasarkan atau perasaan orang lain bahwa pelaku kekuasaan punya otoritas dan hak untuk mempengaruhi tindakan mereka. Perasaan ini merupakan hasil yang diterima dari organisasi formal atau warisan historis. Kekuasaan hadir pada mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk memberi perintah. Delegasi otoritas mengintimasikan hak seseorang memaksakan kepatuhan pada mereka yang menyatakan wajib untuk menaati sumber kekuasaan. Dan terakhir ada karisma. Karisma yang digambarkan Max Weber dan Reverend Power diidentifikasi menyediakan dasar teoritis bagi dasar kekuasaan. Orang yang punya karisma biasanya punya personalitas menyenangkan, menarik, dan mendorong orang untuk mematuhi si pemilik karisma. Orang yang punya karisma biasanya ada di lingkar tengah, klik-klik berpengaruh, dan punya akses pada orang-orang berpengaruh di dalam komunitas. Next. Karakter menurut Verhoeven. Yang pertama, kekuasaan bersifat sengaja karena meliputi kehendak, bukan sekedar tindakan acak. Yang kedua, kekuasaan adalah alat instrumen, adalah alat guna mencapai tujuan. Yang ketiga, ada kekuasaan bersifat terbatas, ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. 4. Kekuasaan melibatkan tergantungan, terdapat kebebasan atau faktor ketergantungan tidak bergantungan yang melekat pada penggunaan penguasaan. Next-nya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada karakter menurut Verhoeven. Yang kelima, kekuasaan adalah gagasan bertindak, ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Yang keenam, kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. Yang ketujuh, kekuasaan bersifat situasional, taktik kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Dan yang kedelapan, kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Next, konsep politik. Yang pertama ada interest, konflik, lalu kekuasaan. Interest atau kepentingan adalah kecenderungan meraih sasaran, nilai, kehendak, harapan, dan kecenderungan lainnya yang membuat orang bertindak dengan satu cara ketimbang lainnya. Konflik adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau pihak lain. Next. Cara-cara politik dalam organisasi. Yang pertama, autocratically atau secara autokratik, lalu kita lakukan dengan cara ini. Yang kedua, bureaucratically atau secara birokratis, lalu disarankan melakukan cara ini. Yang ketiga, technocratically atau secara teknokratis, lalu yang terbaik dengan cara ini. Yang keempat, democratically atau secara demokratis, bagaimana kita melakukannya. Next. Imbalan dan hukuman. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kompensasi atau imbalan adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan semua bentuk penghargaan yang dijanjikan akan diterima karyawan sebagai imbalan dari pelaksanaan tugas dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Sistem imbalan yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan para anggota organisasi yang pada kiranya memungkinkan organisasi memperoleh, memelihara, dan memperkerjakan sejumlah orang yang dengan berbagai sikap dan perilaku positif, bekerja dengan produktif bagi kepentingan organisasi. Sedangkan, next.
Next. Next. Sedangkan hukuman mengacu pada perilaku bila segera diikuti oleh presentasi atau oleh pencabutan atau penghentian rangsangan yang menurunkan tingkat perilaku di masa depan. Ada 3 fungsi penting dari hukuman yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan. Yang pertama ada membatasi perilaku. Hukuman menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan. Yang kedua ada bersifat pendidik. Yang ketiga memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan. Next. Alasan imbalan dalam organisasi. Menurut Noto Atmojo, alasan dari kebijakan pemberian kompensasi meliputi ada menghargai prestasi karyawan, lalu menjamin keadilan gaji karyawan, lalu mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, lalu memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan. Next. Tujuan imbalan yaitu memperoleh personel yang berkualitas. Dan lalu mempertahankan karyawan yang ada. Lalu yang ketiga memastikan keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, lalu mengawasi biaya, mematuhi peraturan, memfasilitasi saling pengertian, dan efisiensi administrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis imbalan. Reward intrinsic. 1. Reward intrinsik yaitu sebuah penghargaan yang diterima oleh seorang karyawan yang berasal dari dalam diri karyawan tersebut. Penghargaan ini biasanya berupa rasa puas dan terkadang juga berpura perasaan bangga terhadap sebuah pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. 2. Reward extrinsic. Reward extrinsic adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi atas pencapaian yang telah seseorang capai. Bentuk penghargaan ini mencangkup kompensasi langsung, gaji dan upah, tunjangan, bonus. Kompensasi tidak langsung, pesangon, jaminan sosial, asuransi, dan penghargaan bukaan uang. Pengaruh imbalan dalam kinerja organisasi. Simamora 2004 mengatakan bahwa kelancaran dan kesuksesan tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor individu, karena yang terlibat langsung dalam kegiatan organisasi, yaitu faktor pegawai perlu mendapatkan perhatian dari pemimpin agar pegawai terdorong untuk bekerja dan sesungguhnya sehingga dapat dicapai kinerja yang optimal. Dalam hal ini, organisasi perlu memperhatikan adanya penerapan kompensasi finansial berupa gaji, tunjangan, bonus, komisi, dan kompensasi non-finansial berupa peluang adanya pelatihan, promosi, peluang dan pengakuan, lingkungan psikologis atau fisik, serta jaminan kesehatan, di mana hal ini dipandang perlu untuk pegawai.
Hukum dalam organisasi. Hukum merupakan konsekuensi yang kurang menyenangkan untuk suatu respon perilaku tertentu atau menghilangkan suatu bentuk penguat yang diinginkan karena respon perilaku tertentu. Manajer bisa memberikan hukuman dengan bentuk aplikasi atau dengan bentuk menghapuskan. Terdapat hubungan atau kesatuan antara respon yang diidentifikasikan dan konsekuensi tindakan yang menentang atau stimulus pengurangan pembayaran bagi yang absen. Mendapat memo menginformasikan presentasi kerja yang jelek. Beberapa manajer menolak menggunakan hukuman karena unsur moral di mana menyakitkan orang itu jelek dan perlu dihindarkan. Disiplin ialah penggunaan beberapa bentuk ukuran untuk sanksi atau karyawan menyimpang dari aturan. Dan semua bentuk ukuran untuk sanksi selalu karyawan menyimpang dari aturan. Dan semua ukuran disiplin berubah menjadi hukuman. Contohnya absensi yang dilakukan secara sering mengakibatkan diskors selama 3 hari dari pekerjaan. Kalau orang yang menyenangi pekerjaan dan lebih suka tinggal di rumah, ia tidak merasakan dihukum. Fungsi hukuman. Ada 3 fungsi penting dari punishment yang beberapa besar bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan. 1. Membatasi perilaku. Hukuman penghalang tindakan yang tidak diinginkan. 2. Hukuman ialah mendidik. Sebelum mengerti aturan, mereka belajar bahwa tindakan tertentu benar, yang lain salah dengan mendapatkan hukuman. 3. Memberi motivasi untuk menghindari perilaku tidak diterima. Pengetahuan tentang akibat-akibat tindakan yang salah perlu sebagai motivasi untuk menghindari kesalahan tersebut. Sedangkan aturan dan hukum berfungsi sebagai suatu alat pengendali agar suatu kinerja dalam suatu organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Tujuan hukum. Sebuah hukuman punishment adalah konsekuensi langsung yang diberikan kepada perilaku operan yang menyebabkan perilaku tersebut menurun frekuensinya. Hukuman punishment kadang disebut stimuli avertif atau ringkasan penentang. Sekali saja sebuah kejadian ditetapkan untuk berfungsi sebagai hukuman. Bagi perilaku tertentu seorang individu di situasi tertentu, maka kejadian tersebut bisa untuk menurunkan perilaku operan individu tersebut. Di situasi lain, prinsip hukuman adalah yang berkaitan dengan konsep hukuman. Jika situasi tertentu seorang melakukan sesuatu yang langsung diikuti sebuah hukuman, maka perilaku akan berkurang kecenderungnya untuk melakukan hal yang sama saat di kemudian hari menjumpai situasi yang sama. Martin 2015. Next. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam punishment atau hukuman tidak diberikan kepada karyawan tanpa alasan yang jelas, dan semuanya harus bersifat objektif serta lepas dari sudut pandang subjektif. Punishment atau hukuman diberikan dengan melihat dasar-dasar acuan seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, acuan pemberian mekanisme tersebut harus melihat pada bukti-bukti yang memiliki nilai otentik dan syah. Yang kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan
telah menyebabkan kerugian pada perusahaan secara baik secara finansial maupun non-finansial. Secara non-finansial, contohnya seperti menjatuhkan reputasi perusahaan di mata para mitra dan investor seperti supplier dan pihak lainnya. Yang ketiga, pelanggaran tersebut telah dilakukan berulang-ulang dan bersifat disengaja. Suatu pelanggaran yang dilakukan telah tercatat dalam berita acara pelanggaran diproses oleh tim manajemen perusahaan untuk selanjutnya dilihat sebagai pelanggan yang harus dituntaskan. Next. Pengaruh hukuman dalam kinerja organisasi. Adapun banyak yang mungkin terjadi ketika keputusan punishment diberikan secara subjektif, seperti yang dikemukakan oleh Irfan Fahmi 2016-69 adalah sebagai berikut. Yang pertama, wibawa dan reputasi pimpinan akan turun dan tidak lagi dicintai oleh karyawan. Yang kedua, memungkinkan karyawan yang memiliki prestasi dan kompetensi yang bagus untuk secepatnya mengambil sikap keluar dari perusahaan dan mencari perusahaan lain yang lebih nyaman. Yang ketiga, timbulnya berbagai fitnah dan informasi yang tidak betul, namun diterima oleh pimpinan sebagai kebenaran dan fitnah tersebut, kemudian dilaksanakan sehingga ada pihak yang dikorbankan oleh fitnah tersebut. Yang keempat, memungkinkan pimpinan tersebut untuk turun dari jabatannya dari posisi pimpinan tertinggi atas dasar keputusan yang tidak objektif tersebut. Next. Studi kasusnya terdapat di makalah. Bisa dilihat sendiri. Next. Itu saja hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.